Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hadirin, sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi dan lagi, terus dan lagi, sampai tiada lagi, marilah sama-sama kita untuk berusaha meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Semoga dengan iman yang kita bawa kembali kepada Allah akan mendatangkan keselamatan, kebahagiaan yang hakiki. Sholawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak sholawat kepada beliau, kita tergolong orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman ini akan membentuk karakter ketaatan seorang hamba kepada Sang Khalik. Karena apabila keimanannya kuat, keyakinannya kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa-apa yang akan terjadi semuanya adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana kita ketahui rukun iman ini ada 6 perkara. Salah satunya adalah beriman kepada hari akhir ataupun beriman kepada hari kiamat. Nah, dalam kesempatan yang mulia ini kita akan membicarakan tentang persiapan menuju hari kiamat, menuju hari akhir. Dan ini pasti akan terjadi. Dan ini sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya hari kiamat pasti akan datang, dan kedatangannya pun tidak diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para malaikat pun tidak diberitahukan. Bahkan kekasihnya Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sendiri tidak diberikan kabar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kapan datangnya hari kiamat. Jadi kita selaku hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala diperintahkan untuk meyakini tentang kedatangan hari kiamat. Yakin lagi dan lagi, terus dan terus lagi meyakini bahwasanya hari kiamat pasti akan datang. Namun sebelum datangnya hari kiamat, ada beberapa kejadian peristiwa yang akan mengerikan, memilukan, dan membuat ketakutan kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan kegelisahan yang dahsyat terutama bagi manusia. Karena kedatangan hari kiamat itu, sebelum datangnya hari kiamat, maka kejadian-kejadian yang akan membuat manusia menjadi khawatir dan ketakutan, seperti Dajjal misalnya, hadirin yang Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pasti akan keluar di tengah-tengah manusia, khususnya di tengah-tengah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
bagaimana kedahsyatan Dajjal ini. Dajjal ini mampu merusak iman seseorang. Untuk itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan keluar dari tengah-tengah umatku lalu tinggal selama 40. Aku tidak tahu apakah 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Lalu Allah membangkitkan Isa bin Maryam. Ia seperti Urwah bin Mas'ud. Isa lalu mencarinya dan membinasakannya. Kemudian orang-orang pun hidup selama 7 tahun. Pada masa itu tidak ada satu permusuhan pun di antara dua orang. Maknanya hadirin, tatkala kekhalifaan Isa ataupun kepemimpinan Isa, maka manusia semuanya menjadi sejahtera. Setelah Dajjal dibinasakan oleh Isa bin Maryam, maka seluruh manusia menjadi damai sejahtera. Lanjut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Allah mengirimkan angin yang dingin dari Syam. Maka setiap orang yang masih tersisa di atas muka bumi ini yang memiliki kebaikan ataupun memiliki iman seberat jarrah, pasti akan dia cabut nyawanya. Bahkan seandainya salah seorang di antara kalian masuk ke dalam gunung, angin itu pasti akan mengejarnya dan mencabut nyawanya. Maka tinggallah seburuk-buruk manusia, cepatnya seperti burung, akalnya seperti binatang buas. Mereka tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Lalu setan mengubah dirinya menjadi seperti manusia dan berkata, maukah kalian menuruti kami? Mereka bertanya, apa yang kamu perintahkan kepada kami? Maka setan menyuruh mereka untuk menyembah berhala. Pada saat itu mereka melimpah ruah rezekinya dan sangat baik kehidupannya. Kemudian sangkakala pun ditiup. Maka setiap orang yang mendengarkan pasti akan memiringkan satu sisi leher dan menaikkan sisi yang lainnya, kemudian mati terkapar. Beliau melanjutkan sabdanya, orang pertama yang akan mendengarkannya adalah orang yang sedang mengairi kolam tempat minum ontanya. Ia pun mati terkapar. Orang-orang lain juga mati terkapar. Kemudian Allah menurunkan hujan seperti gerimis. Dengan sebab hujan tersebut tumbuhlah manusia. Kemudian sangkakalah ditiup lagi. Maka mereka semua berdiri dan melihat. Kemudian diperintahkan, wahai para manusia, ayolah kalian menuju Tuhan kalian, dan tahanlah mereka di tempat perhentian. Karena sesungguhnya mereka akan ditanya. Kemudian diperintahkan, keluarkanlah rombongan untuk neraka. Ditanyakan, berapa? Jawabnya, sebanyak dari setiap 1000 orang, 999 orang. Beliau bersabda lagi, makalah itulah hari yang bisa membuat seorang anak menjadi beruban. Dan itulah hari ketika betis-betis disingkapkan.
Dalam suatu riwayat yang lainnya, beliau bersabda, maka hal tersebut merasa berat bagi orang-orang sehingga raut muka mereka berubah. Lalu Nabi bersabda, dari Ya'juj dan Ma'juj 999, dari kalian satu orang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkara yang sangat mengerikan, membutuhkan persiapan, membutuhkan bekal yang begitu banyak. Karena perkara tersebut perkara yang hak, perkara yang pasti, tetapi perkara yang dihindari oleh manusia, perkara yang diingkari oleh manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimanakah aku bisa bersenang-senang sedangkan peniup sangkakala telah menempelkan mulutnya pada sangkakala dan memasang telinganya untuk mendengarkan perintah kapan ia diperintahkan untuk meniup, lalu ia akan meniupnya. Sepertinya hal tersebut terasa berat bagi para sahabat. Maka beliau bersabda kepada mereka, cukuplah Allah bagi kami dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Kepada Allah lah kami bertawakal. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memperingatkan kita, menasihatkan kita. Hanya cukup bagi Allah Subhanahu wa taala saja sebagai pelindung tatkala masa tersebut datang. Hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mampu memberikan naungan dan perlindungan kepada hambanya ketika keadaan itu tiba. Untuk mendapatkan perlindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dalam diri kita harus benar-benar hari-hari meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan ibadah kita, meningkatkan zikir kita kepada Allah. Tujuannya, orang yang dekat kepada Allah adalah orang-orang yang mengingat Allah. Sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari kiamat pasti akan terjadi. Dan apabila orang-orang yang dekat kepada Allah, maka sudah dipastikan dia pasti akan mendapatkan perlindungan kepada Allah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, hendaknya kita mentaati perintah Allah, kemudian banyak mengingat Allah. Karena orang yang mengingat Allah adalah orang yang dekat kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah itulah orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian kita berharap semoga kita orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala tatkala perkara yang dahsyat ini menimpa. Tatkala perkara yang mengerikan ini terjadi. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah hari-hari kita untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga penjelasan ini dapatlah
menjadi suatu motivasi kita untuk senantiasa mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.